Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi di Form A Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai tapi tetap kritis, karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Nah, topik kita hari ini adalah pengalaman bergabung di Bawaslu Kabupaten Malang sebagai tenaga alih daya atau lebih tepatnya sebagai satuan keamanan atau satpam. Dan sudah hadir bersama kita di sini narasumber inspiratif yang akan berbagi cerita tentang kesehariannya menjaga keamanan dan menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu Kabupaten Malang. Langsung saja nih kita sapa. Halo Mas Rama. Halo Mas Ferry. Mas Rama nih. Sumpah, saya ini kalau lihat Mas Rama nih kayak melihat masa lalu saya. Karena waktu itu kan saya masih ada tuh rambut saya tuh gitu ya. Iya. Sekarang udah nggak ada Mas ya. Bukan nggak ada, proses ke yang tidak ada gitu Mas. Proses yang tidak ada. Mas Rama, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini Mas, kita nih kan topik hari ini kan membahas tentang pengalaman sebagai alih daya nih Mas. Tapi sebelum itu teman-teman podcaster harus tahu nih, Mas Firman Rama ini baru bergabung di kantor kita di Bawaslu Kabupaten Malang ini Iya. baru hampir sebulan lah. hampir sebulan. Jadi masih anget-angetnya lah Iya, masih istilahnya kita itu gitu. Nah, mungkin Mas kita mau tahu nih pengalamannya, bukan pengalaman, cerita waktu kisah awal mulanya, kisah awal mula kisah awal mula Mas Rama nih bisa sampai di Bawaslu Kabupaten Malang. Mungkin bisa diceritakan sedikit sih. Baik, saya ceritakan awal mulanya. Jadi sedikit sedih juga. Tapi juga tidak sedih-sedih. Waduh, disclaimer dulu nih guys. Siap. Disclaimer dulu. Lanjutkan. Awal mula saya tahu dan saya bisa bergabung di sini. Sepulang saya kerja freelance di pekerjaan sebelumnya. Oh, sebelumnya nih kerjanya di freelance. Oh. Di suatu gudang lah. Oh, suatu gudang beras, gudang logistik. Bukan, iya gudang logistik. Oh, iya. Di daerah saya Pakis. Oh, Mas Rama ini asli Pakis. Asli Pakis, Mas. Ya Tuhan, berarti kamu tuh dari Pakis ke Kepanjen setiap Ya, hari. tiap hari. Waduh. Terus. Jadi habis kerja freelance sampai rumah, istirahat sebentar, saya lihat-lihat handphone, lihat status-status Instagram teman-teman, dan sampai di status Instagramnya kantor Bawaslu Kabupaten Malang ini, ternyata ada lowongan kerja, Mas. Oh, tepat ya? Tepat banget, saya membutuhkan soalnya. Tepat banget, dan saya lihat-lihat lowongan pekerjaan ternyata membutuhkan satuan keamanan atau satpam. Nah, saya lihat-lihat apa persyaratannya kok kayaknya pas sama saya. Nyambung ya? Nyambung sama saya. Saya siapkan form buat pendaftaran, saya siapkan. Besok langsung saya antar ke kantor. Waduh, saking memang butuh pekerjaan ya. Sangat semangatnya itu, Mas. Iya, terus. Dan juga sangat membutuhkan juga. Sangat membutuhkan juga. Saya antar sendirian dari Pakis ke kantor, sampai kantor saya serahkan ke petugas resepsionisnya. Terus saya bilang, Mbak mau naruh lamaran pekerjaan. Iya. Gitu udah saya pulang kan. Selang beberapa hari atau beberapa minggu gitu kepanggil saya, Mas, buat wawancara. Oh, berarti sudah lolos administrasi sebelumnya Sudah. itu. Oh, alah. Terus. Saya pastikan lolos sih. Oh, karena memang sudah sesuai kriterianya. Sesuai banget sama persyaratan atau kriterianya itu. Suka sekali saya dengan semangatnya anak ini. Saya dipanggil wawancara, diwawancarai oleh Bapak pimpinan kantor Kabupaten Bawaslu Kabupaten Malang itu. Ditanya soal kepribadian saya, keseharian saya, terus kayak apa pekerjaan sebelumnya gitu. Nah, saya jawab dengan tingkat kepedean yang sangat tinggi. Waduh. Dan santainya, rileksnya. Ya, serileks mungkin. Terus tanya, udah selesai, terus
Bisa dijawab semua kan? Bisa, alhamdulillahnya bisa dijawab semua dengan baik. Nah, waktu udah selesai pertanyaan itu, ada lagi satu pertanyaan, Mas. Pertanyaan pamungkas. Bukan, pertanyaan yang sangat sedikit menggoyang mental saya. Waduh, apa tuh? Nah, si bapak pimpinan ini bilang, beneran berani, beneran yakin apa enggak kerja di sini? Oh iya betul sih, biasanya begitu. Soalnya katanya kantornya serem, horor gitu Mas. Nah, di situ sedikit goyang saya. Nah, karena saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, ya siap nggak siap, saya Harus siap siap aja gitu. Mau horor, mau setan, mau kuntilanak, apapun dilakukan yang penting ada gajinya. Ada gajinya, nggak peduli saya. Wih, saya suka dengan semangat Mas Rama ini. Gitu. Terus, nah, udah selesai wawancara, saya pulang. Baru selang beberapa hari, dapat kabar saya, Mas. Dapat kabar dari kantor bahwa saya keterima kerja. Alhamdulillah, tepuk tangan dong untuk Mas Rama ini. Waduh, gimana tuh perasaannya itu? Seneng banget saya, Mas. Saya ceritakan ke temen, ke kakak saudara, orang tua. Waduh. Saya semua orang yang saya temui, saya ceritakan Mas pokoknya. Iya. Saya ceritakan gini. Saya keterima di sini kerja seperti ini gitu. Waduh, boys, ilakes, arek Malang temenan ya. Malang banget ini Mas, Malang nyel. Setelah dengar kelolosan katanya tanggal 1 iya, mulai kerja sekalian tanda tangan kontrak. Nah, paginya saya berangkat jam 7:30, saya sampai kantor 8:30 kan. Perjalanan agak macet lah di jalan, jadi agak lama. Iya sih, meskipun sepedaan juga sejam lah kalau dari Pakis ke Kepanjen. 45 menit sampai 1 jam lah perjalanannya. Nah, saya sampai, terus saya tangan kontrak. Langsung Mas, saya malam hari kerja. Shift malam langsung shift malam? Langsung shift malam. Waduh, dimentori sama teman-teman gak itu? Sudah dimentori juga. Waduh, berarti Mas Rama datang di tanggal 1 Oktober. Berarti baru beberapa minggu yang lalu toh ini. Iya. Belum sebulan. Belum ada sebulan. Allah. Tanggal 1 datang, tanda tangan kontrak. Malamnya langsung masuk shift malam. Iya. Waduh, jadi itu mungkin kisah awalnya ya? Kisah awalnya seperti itu. Seperti itu, nyekrol. Cari ada info. lowongan. Ternyata ada lowongan, gak gasken. Saya semangat anak muda sekarang tuh memang seperti itu. Iya. Patut dicontoh sih kayak gitu. Silakan contoh saya. Bisa dicontoh. Gitu Mas Rama ya. Nah, berarti hari pertama nih, ceritakan dulu nih. Mungkin hari pertama langsung shift malam. Dengan kondisi Mas Rama itu sudah diceritakan oleh pimpinan bahwa di kantor kita ini lah horor. Sedikit horor. Serem gitu. Ya apa, Mas Rama ada pengalaman apa nih di hari pertama itu? Ini pengalaman nggak sangat sih, kayak sedikit horor lah. Oh, langsung dapat kejadian horornya? Langsung dapat horor. Di malam pertama ini? Malam pertama. Mungkin maksudnya perkenalan lah sama saya. Oh, kan, perkenalan sama penghuni asli. Saya juga kan masih baru beberapa jam di kantor. Belum sehari 2 hari gitu. Dan waktu itu saya kayak ngecek kan, apa kayak tugas-tugasnya satpam kan kayak ngecek kondisi-kondisi kantor, lingkungan kantor gitu. Saya cek. Waktu saya cek di gudang atas, kan ada toh gudang atas yang udah berantakan banget itu. Belum. Oh iya, gedung arsip. Iya, gedung arsip itu. Iya. Belum sempat ketata juga kan yang atas itu. Belum diceritakan, kita sudah merinding saya ini. Terus Mas? Saya cek ke atas, kan di sana lampunya mati tuh Mas. Mati. Saya bawa senter masuk ke dalam gudang. Saya lihat-lihat, saya mikir, waduh, ini kalau ada setan, pintu keluar cuma satu ini. Di situ sedikit getar saya. Getar ya? Sedikit getar. Waduh. Tapi mau nggak mau, ini tugas. Perintah. Kita kan kerja harus sesuai SOP kan. Waduh, saya suka sekali nih Mas Rama. Harus sesuai SOP banget kan. Saya. Nah, saya cek. Waktu saya masuk ke dalam gudang itu, kan di situ lembab, ngap juga. Posisi penerangan juga nggak ada.
Penerangan cuma senter mas, mana kecil lagi. Senter HP ta? Bukan mas, senter kecil kayak senter mainan itu. Walah, senter kayak senter korek api itu ya? Iya kayak gitu, saya senter masuk ke dalam, baru sampai tengah gudang, dengar suara saya mas, dengar suara kayak langkah kaki gitu, naik ke atas lewat tangga. Naik, saya pikir kayak cuma perasaan aku aja gitu. Saya pikir kayak gitu. Merinding. Saya masuk ke dalam lagi, sedikit ke dalam lagi. Tiba-tiba ada yang nepuk pundak saya. Gitu. Diam saya mas. Diam banget mematung di situ. Selang beberapa detik saya beranikan untuk melihat ke bawah, ke belakang gini. Pakai sepatu. Si orang yang nepuk itu pakai sepatu? Iya, pakai sepatu. Saya udah kira kayak, waduh, masa iya setan pakai sepatu? Rapi banget gitu kan. Oh, kamu lihat ke bawah gitu? Iya, lihat ke bawah gini. Itu dia posisi masih megang? Masih megang gini. Dia nggak ngomong, dia nggak ada suara. Tangannya besar lagi. Saya takutnya setan kayak gendruwo lah, apa kan gitu. Waduh. Gitu, saya lihat ke bawah. Tapi kok pakai sepatu? Mana ada kan setan pakai sepatu mas? Setannya formalitas. Kok rapi banget ini setan? Saya pikir, wah ini rapi banget. Apa ini teman saya? Tapi teman saya masuk pagi kan? Kan di sini. Oh iya, yang satunya cuma dua kan? Gantian shiftnya pagi sampai malam sampai pagi kan? Iya terus itu tadi itu loh, yang pegang pundak itu loh. Nah lanjut yang pegang pundak itu, saya lihat ke bawah. Masih pakai sepatu. Iya, pakai sepatu. Dari tadi pakai sepatu ini. Tenang. Terus saya peranikan diri, Mas. Buat ngelihat ke belakang. Sambil ancang-ancang buat lari. Karena pintu keluar cuma satu. Iya, pakai sepatu. Pintu keluar cuma satu. Iya. Terus. Saya lihat, nggak taunya ternyata staf kantor. Oh alah. Bukan setan ternyata mas. Siapa? Mas Adib. Walah. Itu. Nah maksud tujuan dia datang kan mau kayak bilang kerjanya gini gitu kan. Mas nggak jadi merinding aku. Jadi merinding. Gitu. Tapi kenapa harus malam banget kan? Oh berarti dia datang untuk memastikan kamu. Iya karena kan kantor waktu itu kan ya udah malam 10:30 lah. Oh setengah 11 malam gitu. Saya tutup kan. Cuma nggak tak kunci. Saya tinggal masuk ke dalam terus sampai gudang atas juga. Tuh dia datang. Ternyata Mas Adi. Iya. Nggak ada sepatu. Saya mau sudah keluar mungkin. pintunya cuma satu. Udah siap-siap lari saya itu, udah geter banget sebadan, udah merinding sebadan badan gitu. Aku yang dengar juga merinding mas. Ya ampun. Ternyata Mas Adib, kan Mas Adib badannya besar kan, tinggi juga. Berarti memang hari pertama tuh langsung merasakan semi horornya. Semi horornya, belum ke horornya. Meskipun itu ternyata salah satu staf di kantor di kantor Bawaslu ini. Agak megelno ya ceritanya Mas Rama ini. Walah, berarti itu kan mungkin pengalamannya Mas Rama dari segi semi horornya. Semi horornya. Nek misalkan rutin kegiatan rutin dari satpam itu apa saja sih Mas? Kalau kegiatan rutin satpam sih kayak ya biasa-biasa aja kayak cek ruangan, terus kalau seperti kayak ruangan pimpinan itu berantakan gitu, dirapihin, dibersihkan, biar besoknya pagi kalau bapak pimpinan datang biar enak ruangannya bersih gitu, rapi, ketata gitu. Oh, berarti meskipun menjaga keamanan, yo tetap juga membantu salah satu staf yang di bidang kebersihan juga ya. Iya, membantu kan. Kalau staf ke bidang kebersihan kan pulangnya sore mas, nggak sampai malam juga kan. Walah. Jadi ya mau nggak taunya siapa taunya kayak lupa gitu. Tahu terus. Siapa taunya kan kayak kelupaan satu ruangan dua gitu kan. Jadi saya harus ngecek. Terus kalau ada sampah saya keluarin, terus kalau kursi-kursi berantakan saya rapiin gitu. Berarti ibaratnya membantu juga ya. Iyalah. Dengan Mas yang bidang kebersihan tadi. Kan di dalam kantor sini kan saling membantu orang-orang. Iya. Kalau kondisi di suasana di kantor, Mas Rama sudah bisa menyesuaikan apa belum dengan
kondisi teman-teman, apakah teman-teman itu kurang support atau bagaimana? Dari Mas Ramanya merasa gimana untuk suasana? Buat satu hari ini saya kayak merasa baru di sini saya bisa kayak apa? Langsung nyaman gitu. Waduh. Langsung nyaman sama kasih keluarga love di dulu dong kantor. untuk Mas Rama nih, begini loh. Karena apa? Karena orang-orangnya baik semua Mas, baik-baik semua, terutama Mas Ferry juga. Aduh, mencolot aku ini. Aduh jangan lompat dong Mas. Wah, berarti teman-teman juga membantu Mas Iya, Rama lah ya. saling membantu lah. Menyesuaikan diri di kantor kita ini. Oh, apalagi? Oh, langsung aja. Kayak terlalu lama ya, Do ya? 17 menit ya. Jadi berarti tadi kita sudah mendengar nih ya terkait pengalamannya Mas Rama dari kisah awal mula dia sampai ke kantor, dari iseng-iseng nyekrol IG. Sampai dengan semangat yang 45-nya langsung mengantar berkasnya ke kantor. Terus hari pertama bekerja langsung mendapat pengalaman semi horornya itu. Dan juga suasana kantor yang mana juga teman-teman membantu Mas Rama juga ya. Betul. Mungkin yang terakhir sih Mas, ada nggak harapan atau pesan dari Mas Rama untuk teman-teman staff lah dulu, atau buat pendengar kita juga? Bu, ini sebenarnya pesan buat pendengar kita, teman-teman di luar sana yang belum dapat, ya mungkin belum rezekinya dapat pekerjaan. Waduh, siap. Silahkan bisa tiru saya. Rungokno iki mentor nih iki. Monggo. Silahkan bisa tiru saya, jangan pernah patah semangat. Karena pasti ada jalannya Mas. Wow. Kalau kita mau berusaha, mau berdoa, pasti ada jalannya. Tuhan pasti membantu kita. Dan juga jangan lupa sholat. Sholat 5 waktu kalau bisa. Iya sih, karena sholat kan juga tiang agama. Iya, tiang agama, kewajiban kita sebagai Muslim. Ya, jadi harapannya Mas Rama kepada teman-teman semua yang di luar sana ya Mas Rama ya, bahwa jangan berhenti untuk berusaha, jangan pernah putus asa ketika kamu tidak kalau kalian masih belum bekerja. Karena dengan berusaha semaksimal mungkin, dengan berdoa, tentunya teman-teman semua nanti akan mendapat sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Betul sekali. Gitu ya teman-teman sahabat Bawaslu. Itu adalah pengalaman dan juga kesan pesan dan juga harapan dari Mas Rama tentunya kepada teman-teman semua dan juga kepada kita semua yang ada di sini. Itu saja mungkin dari saya Ferik dan juga rekan saya Mas Rama. Sampai jumpa di Form A Podcast selanjutnya.